Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sayang, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat. Bu Guru tidak pernah jemu mengingatkan anak-anak agar selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker jika keluar, cuci tangan jika selesai kegiatan, kemudian anak-anak selalu jaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan kita lanjutkan, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Silakan disiapkan buku tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, sudah dibuka buku tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan minuman. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman aku akan kaya pengalaman. Jadi anak-anak, jika kita bermain bersama teman, hati kita harus senang. Kita mempunyai banyak teman di rumah dan di sekolah. Kita harus bekerja sama, bermain bersama, saling membantu, ya, saling menyayangi. Nah, jika kita melakukan kesalahan, kita saling memaafkan. Itulah indahnya mempunyai teman. Nah, sekarang pembelajaran 1. Ayo membaca. Coba ikuti Bu Guru. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Nah, anak-anak, pengalamannya Dayu pada hari ini adalah belajar menari, menirukan gerakan tumbuhan yang sedang ditiup angin. Nah, jika tumbuhannya itu anginnya kencang, maka gerakannya cepat. Nah, jika tumbuhan itu meliuk-liuk atau gerakannya lambat, maka tariannya juga lambat. Ayo mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Perhatikan gambar di bawah ini ya sayang. Gerakan pohon kelapa ditiup angin, kemudian gerakan bunga yang sedang dihinggapi serangga, ya. Jadi kuncup mekar, kuncup mekar.
Ayo mencoba. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, coba perhatikan anak-anak. Pertama kali tumbuhan rendah. Ya, kemudian yang kedua tumbuhan tinggi, tangannya ke atas. Kemudian tumbuhan lebar, tangannya menyamping ke kiri dan ke kanan. Kemudian tangkai berayun-ayun, tangannya menyamping ke kiri ke kanan, kemudian ditekuk ke bawah. Kemudian menjulang, ditiup angin, tangan ke atas digerakkan ke kiri dan ke kanan, kemudian menguncup kedua tangan di bawah. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Anak-anak bisa memperagakan gerakan-gerakan itu, kemudian bisa disuting dan dikirimkan ke bu guru. Ya, menirukan gerakan tumbuhan yang sedang bergerak. Tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, tumbuhan lebar, tumbuhan berayun, menjulang ditiup angin, kemudian tumbuhan menguncup. Ayo mengamati. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Nah, anak-anak, karena bu guru tidak bisa mencontohkan, anak-anak bisa meniru gerakan tumbuhan yang tadi sudah kita pelajari di depan. Ya, gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa ditiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bau Edo. Edo berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Udin tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Anak-anak, jika kita tidak sengaja kemudian kita menyenggol teman kita, maka kita harus minta maaf. Dan kita juga harus memaafkan karena teman kita sudah minta maaf. Itu adalah anak yang hebat. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa yang Udin katakan kepada Edo? Mengapa Udin berkata demikian? Bagaimana sikap Edo? Menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Nah, itu tadi bisa anak-anak lihat pada halaman 47. Ayo berdiskusi, perhatikan gambar-gambar berikut ini bersama seorang temanmu. Diskusikan apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Coba lihat Siti dan Dayu. Siti kakinya terinjak Dayu. Jadi Dayu tidak sengaja menginjak kakinya Siti. Apa yang harus dikatakan Dayu kepada Siti? "Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu." Bagaimana jawaban Siti? "Tidak apa-apa Dayu, kamu tidak sengaja menginjak kakiku." Nah, kemudian Edo dan Siti, Udin dan Siti. Udin tidak sengaja menyenggol Siti yang sedang membawa buku sehingga bukunya Siti terjatuh. Apa yang dikatakan Udin? Nah, kemudian ini adalah Udin dan Edo. Edo tidak sengaja menyenggol Udin sehingga airnya mau jatuh, gelasnya mau jatuh. Apa yang dikatakan Edo? Nah, anak-anak nanti bisa ditulis di kotak yang tersedia. Sekarang ayo menulis. Nah, kita menulis lagi.
Ayo tuliskan apa yang harus kamu lakukan atau apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Nah, apa yang kamu katakan sayang? Nah, Bu Guru akan memberi contoh. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Nah, itu nanti anak-anak ditulis di tempat yang sudah disediakan. Ini ya. Oke, sudah ngerti nak? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi anak-anak nanti bisa mengisi pada garis yang sudah disiapkan. Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, apa yang kamu katakan? Tulis di bawahnya. Kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Nah, apa yang kamu katakan? Tulis di bawahnya. Kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Tulis di bawahnya ya sayang ya. Kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Apa yang kamu katakan? Tulis di bawahnya. Ayo berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin minta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian seminggu yang lalu. Hari Minggu lalu Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, Dayu diam saja. Dayu bingung ya anak-anak ya. Padahal seharusnya Dayu minta maaf kepada Siti sehingga Siti bisa memaafkan dan bisa mencuci bonekanya. Jadi anak-anak tidak boleh begitu saja meninggalkan teman. Kalau kita sudah berbuat salah, kita harus meminta maaf. Kan tidak sengaja. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Nah, nanti anak-anak bisa mengisinya di situ. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, anak-anak, perasaanmu kamu tuangkan, kemudian kamu tulis di sebelahnya tanda tanya. Ayo mengamati aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang tidak boleh dan tidak boleh. Ada hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Hal itu disebut aturan. Anak-anak ya. Nah, coba Bu Guru akan memberi tanda. Sebentar, tandanya kurang jelas ya. Susah ini ya. Bentar. Nah, ini dia. Yang dikurung bunur, diberi kotak bunur ini adalah ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu namanya aturan. Jadi aturan adalah hal-hal yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan.
Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak ya, tadi kan hal yang boleh dilakukan. Apa saja itu? Berbagi mainan. Nah, itu boleh. Kemudian meminjamkan mainan kepada teman. Nah, yang tidak boleh dilakukan apa? Yaitu merebut mainan teman, atau mencubit teman, atau mengejek teman. Itu tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati aturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Jadi saat bermain kita harus menaati aturan bermain, yaitu yang tidak boleh dilakukan tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan itu adalah perbuatan yang baik tadi. Nah, baiklah anak-anak, sekarang coba perhatikan. Beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, yang pertama, mengerjakan PR sendirian. Itu bermain apa tidak? Nah, tidak ya. Kemudian bertamu ke rumah teman. Nah, ini adalah bermain bersama teman. Kita bertamu, kemudian kita bermain di rumah teman. Membuatkan ayam minum. Nah, diberi tanda apa itu? Centang apa tidak? Kemudian meminjam buku teman. Bermain bersama di rumah teman. Nah, tadi yang diberi tanda centang apa sayang? Yaitu kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Sudah paham, Nak? Alhamdulillah, anak-anak memang anak yang hebat. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran 2. Ayo mengamati. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Sayang ya, perhatikan. Orang sebentar. Ini Bu Guru akan memberi tanda. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian Bu Guru akan memberi tanda lagi. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan kita. Ya, jadi memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Ya sayang ya, kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman kita yang meminta maaf. Nah, ini sayang, yang harus selalu kita perhatikan. Ya. Nah, kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Sudah jelas, Nak? Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Apa tadi, Nak? Meminta maaf.
Apa yang harus kita lakukan jika ada teman kita yang meminta maaf? Ayo, memaafkan. Apa saja manfaat saling memaafkan? Yo, apa saja yang tadi sudah diterangkan Bu Guru? Nah, anak-anak tadi, jika anak-anak kurang jelas, silakan diulangi membaca halaman 55. Ayo berdiskusi. Diskusikan gambar berikut dengan teman sekelasmu. Nah, anak-anak, karena anak-anak masih belajar di rumah, diskusikan dengan ibu, ayah, atau dengan kakak. Ya, coba nomor 1. Siapa itu? Lani sedang bermain sepeda bersama Siti. Kemudian 2, Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Yang ketiga, Siti terjatuh. Apa yang dilakukan Lani? Lani membangunkan Siti, menolong Siti. Kemudian Lani meminta maaf. Ya sayang ya, kita lanjutkan. Nah, ada nomor 5 dan 6. Lani mengantar Siti pulang karena apa? Siti kesakitan kakinya tadi karena jatuh. Nah, kemudian dia meminta maaf. Sekarang ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Nah, itu ada gambar 1 sampai 6. Anak-anak bisa menceritakan ya. Ditulis di situ dengan rapi. Lani meminta maaf kepada Siti. Ada pada gambar berapa sayang? Nah, tulis di kotak yang tersedia. Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Mengapa ya? Lani tidak sengaja menyenggol atau sepedanya menabrak Siti sehingga Siti terjatuh. Menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Bagaimana sikapnya jika Lani meminta maaf pada Siti? Ayo, bagaimana pendapatmu? Silakan ditulis. Anak-anak pasti bisa karena anak adalah anak yang hebat. Mengapa kamu berpendapat demikian? Jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Tentu saja memaafkan teman kita yang telah tidak sengaja menyenggol sepeda kita. Ayo menulis. Pagi tadi Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Benny. Anak-anak akan menulis surat. Membantu siapa? Membantu Benny menulis surat kepada Edo di kotak ini. Surat apa? Surat permintaan maaf. Bagaimana bunyinya? Nah, anak buat sendiri ya. Nanti Bu Guru akan lihat hasilnya. Ayo mengamati. Edo sudah memaafkan Benny. Persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Benny berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut adalah langkah-langkah gerakan bertumpu. Ya. Nah, anak-anak, nanti anak-anak akan belajar dengan Pak Agung atau kepada guru olahraganya masing-masing. Ayo mencoba, ayo lakukan pemanasan. Nah, ini dia nanti anak-anak juga akan belajar bersama guru olahraganya. Baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan, kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.